Saudara, saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan Bung Rifai Kusumanegara. Bung Rifai, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Siap, saya ingin konfirmasi dulu. Apakah kemudian 12 orang ini adalah pihak-pihak yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya? Nah, jadi tidak ya, jadi perlu saya tegaskan, pada saat Pak Jokowi membuat laporan di Polda Metro, yang beliau laporkan itu adalah 24 peristiwa yang bersumber dari 24 link. Iya. Ya. Kenapa? Karena kembali lagi, di dalam tindak pidana ITE itu, kita tidak bisa secara serampangan menuduh nama orang. Apalagi kita harus menjaga asas praduga tidak bersalah. Mungkin yang termuat bisa dibocorkan, Bang, apa saja? Banyak sih ya, ada 24 poin. Tapi kami lebih fokus sebenarnya begini. Di tayangan itu ada begini. Beberapa orang yang mengklaim dirinya ahli, melakukan tampilan menggunakan aplikasi tertentu. Oke. Lalu mengambil objek ijazah Pak Jokowi dan beberapa data lainnya loh ya. Diambil fotonya, dipotong-potong ijazah itu, dimasukkan aplikasi, lalu disimpulkan bahwa ijazah ini sebenarnya milik Dulmanto. Gitu ya. Oke. Ini kan buat kami apa? Sampai ya, mohon maaf, Pak Jokowi sendiri bingung. Ini ijazahku kok jadi punya Dulmanto. Nah, secara kebetulan di dalam Undang-Undang ITE sendiri di pasal 32 35 diatur ya. 32 lebih kurang begini. Barang siapa melakukan pemotongan-pemotongan terhadap data elektronik tanpa izin. Ya. Bayangkan ijazah itu dipotong-potong, diambil fotonya lah, diambilkan dengan data lainnya, di-compare data foto Pak Jokowi di mana, dipotong-potong, dan ini semua dilakukan tanpa izin. Satu. Kedua, digunakan aplikasi tertentu sampai akhirnya menyimpulkan seolah-olah ini palsu. Nah, di pasal 35 ada pasalnya. Barang siapa melakukan rekayasa teknologi yang menyebabkan sesuatu yang asli menjadi palsu atau sesuatu yang menjadi tidak sesuai dengan sebenarnya. Jadi memang ini diatur di Undang-Undang ITE tentang ini gitu ya. Nah, kami ingin ini didalami bahwa apakah nanti terbukti memenuhi pasal atau tidak, ya kita serahkan dalam proses penyidikan. Pak Jokowi sudah wanti-wanti jangan sampai orang yang tidak bersalah terseret, tapi juga jangan sampai orang yang harus bertanggung jawab malah dilepaskan. Oke, karena yang menarik adalah bahwa di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung, sedang dilakukan oleh penyidik, Roy Suryo dan kawan-kawan juga meluncurkan sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait peluncuran buku itu. Ya. Pertama sih kalau dari kami yang kami menanggapi bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alibi yang sedang dibangun mereka bahwa seolah-olah yang dilakukan selama ini adalah penelitian. Banyak keraguan kami terkait dengan penelitian ini. Namanya penelitian itu biasanya dilakukan uji internal dulu, setelah disimpulkan baru diekspos. Bahkan tidak semua hasil penelitian boleh diekspos. Ada yang bisa masuk Scopus, ada yang tidak gitu ya. Itu ada. Tapi kalau ini terbalik nih, diekspos dulu baru disimpulkan, itu satu. Yang kedua, kalau betul penelitian harusnya komprehensif dong. Ya, kami diberi ruang juga untuk melakukan verifikasi. Di dalam buku UGM juga harusnya diberikan ruang, harusnya. Oke. Tapi tidak sama sekali. Baik kami UGM pun tidak diberi ruang. Hanya gara-gara di Barreskrim itu yang ditampilkan misalnya transkrip itu hanya 2 halaman. Oke. Padahal transkrip itu totalnya 4 halaman. Lalu dia bilang nggak ada tanda tangan pembuat. Ya iya, orang 2 halaman pertama. You kan nggak lihat halaman keempat. Terus, oh tidak ada lembar penguji. Mas saya lihat langsung. Oke. Ada lembar pengujinya. Saya dengan mata kepala, saya diperlihatkan dengan UGM. Yang menguji skripsi Pak Jokowi itu ada Profesor Ahmad Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur Burhanuddin. Oke. Mereka tanda tangan nilainya A. Bahwa itu tidak dilampirkan dalam skripsi soal lain. Tapi bahwa ada pengujinya gitu loh. Tapi kan kembali lagi, kalau penelitian ini juga mendengar versi UGM, mendengar versi Pak Jokowi, mungkin kan lebih lengkap. Kalau sepihak begini kan akhirnya bisa menjadikan buku itu hanya menyesatkan atau akhirnya menjadi buku fiksi. Oke, ada satu lagi hal yang cukup menarik ketika saya membuka lembaran buku Jokowi's White Paper, dan itu ditekankan oleh Bung Roy Suryo bahwa ada satu capturean ijazah milik Bung Hatta yang kemudian bisa diakses publik dan dipamerkan di Belanda. Dan kemudian dibandingkan dengan sikap Pak Jokowi yang tidak ingin memperlihatkan ijazahnya. Tanggapan Anda? Ini soal ditunjukkan atau tidak, kami di dalam tim termasuk dengan Pak Jokowi juga pernah mendiskusikan ini secara panjang lebar. Bahkan juga sempat terjadi perbedaan pendapat antara perlu ditunjukkan atau tidak. Tapi setelah kita mengkaji secara menyeluruh, ya, kami melihat ini memang ada tujuan-tujuan politis, bahkan tujuan lain di luar tujuan untuk mencari kebenaran. Analisa Anda apa tujuannya? UGM kan sebenarnya sudah punya etikat baik. Melakukan konferensi pers, dia otoritas, dia menjelaskan, dia menunjukkan fotokopi ijazahnya, teman-teman angkatannya mengeluarkan ijazah yang sama. Kalau orang yang normal, rasional dan tidak ada kepentingan, pasti akan melihat itu sebagai event untuk lebih membuat clear masalah.
kita harapkan selesai. Apa yang terjadi? Diserang. Jadi ini ditunjukkan pun tidak menyelesaikan persoalan. Iya. Sehingga waktu itu kami putuskan, ya sudah, kita tunjukkan dalam proses hukum saja. Saudara, tudingan ijazah palsu Jokowi terus menuai polemik khususnya ketika polisi melanjutkan tahap penyidikan. Dan salah satu pihak yang kemudian diperiksa adalah sejumlah podcaster. Saya akan bertemu dengan salah satu podcaster ternama yang juga merupakan Ketua KPK periode 2011-2015, Bung Abraham Samad. Bung Abraham, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Bu Gipo, semangat? Alhamdulillah, baik. Tetap semangat memberitakan sesuatu kan? Betul. Bukan karena saya dipanggil jadi kendor kan? Oke, dan kebetulan juga itu yang membuat saya hadir di sini, Bung Abraham. Sebelum kita membahas soal apa yang kemudian diperiksa oleh polisi, saya ingin tahu dulu, sebenarnya podcast Anda ini sudah berdiri tahun berapa dan tujuannya apa? Sudah hampir 3 tahun. Tujuan pertama saya ingin mengedukasi orang, mencerahkan, memberi informasi dalam bentuk berita yang benar dan akurat, yang bisa menuntun masyarakat untuk paham tentang hak dan kewajibannya. Oke, dan ini adalah ruangan yang kemudian selama 3 tahun dipakai, Bung Abraham. Boleh saya lihat ke dalam? Silahkan masuk. Siap, saya akan coba ajak pemilik dari podcast Abraham Samad Speak Up untuk kemudian menunjukkan ini lokasi podcastnya ya, Bung Abraham. Ini memang nampaknya cukup ini ya Bang ya, profesional ya dalam tahap penggarapannya ya. Iya. Saya ingin coba ke sana, Bung Abraham. Ini menarik karena Bung Roy Suryo, Bung Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa pernah diwawancarai di sini. Ibu Kurnia, Resort Bardila. Jadi ada 5 orang yang pernah saya wawancara. Ada 5 orang yang dalam tanda kutip pihak terlapor. Boleh saya tahu apa yang kemudian membuat Anda tertarik mungkin untuk berbincang dengan kelima terlapor tersebut? Saya melihat di semua media, ya, ini menjadi isu yang diangkat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang benar tidaknya isu ini. Oleh karena itu, saya mencoba mengundang narasumber ini untuk menggali lebih dalam tentang berita-berita tentang ijazah Pak Jokowi. Dan saya rasa hampir semua media melakukan itu menurut saya. Karena menurut Anda ijazah Jokowi ini memang sangat menuai polemik, Bung Abraham. Saya menganggap sesuatu yang harus diketahui publik. Terlepas dia nanti asli atau palsu, yang jelas ini harus diketahui oleh publik. Artinya kepentingan Anda adalah untuk kemudian memberikan pencerahan, bukan kemudian menyimpulkan asli atau palsu. Itu urusan belakangan. Urusan belakang, itu urusan pengadilan. Oke. Saya ingin ke poin yang kemudian begitu menarik perhatian publik, Bung Abraham, ketika Anda menyebutkan bahwa ada upaya kriminalisasi, pembungkaman, termasuk juga upaya mempersempit ruang demokrasi. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Karena begini, kelihatannya saya dimasukkan di dalam kelompok 12, yaitu terlapor. Kan? Beda kalau misalnya saya cuma dijadikan saksi, mungkin saya tidak akan menduga seperti itu. Tapi ketika dia memasukkan saya sebagai kelompok yang dilaporkan, maka saya menduga ini ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi. Kriminalisasinya itu dalam bentuk ingin membungkam kebebasan orang berpendapat, berserikat, dan sekaligus yang paling berbahaya menurut saya, ini mempersempit ruang demokrasi. Ini ancaman. Kan saya dipanggil sebagai saksi. Harusnya saksi itu adalah orang-orang yang melihat, mengalami atau mendengar. Saya ditanya tentang peristiwa locus tempus delicti tanggal 22 Januari. Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu dan saya berdebat. Jadi ini kesempatan saya sampaikan kepada publik. Jam 8 Pak, jam 11 sampai jam 8 malam. Sebenarnya itu waktu orang bilang ini ada apa di? Nggak ada apa-apa di situ. Tidak ada apa. Kenapa sampai lama? Karena kita berdebat terus, menanyakan kepada penyidik apa yang terjadi. Dan tahu nggak? Penyidik baru sampaikan di akhir pemeriksaan bahwa ternyata locus tempus delicti yang ditanya, yang ada di dalam surat panggilan tanggal 22 Januari itu adalah rapat di tempat Egy Sujana untuk persiapan ke Solo. Saya sama sekali nggak tahu. Sama sekali tidak tahu dan sama sekali tidak terlibat. Tidak terlibat. Dan saya nggak pernah menyiarkan di podcast saya peristiwa itu. Oleh karena itu saya keberatan. Oleh karena itulah saya mengkategorikan ini mengada-ada.
Kalau mengada-ada ini saya boleh katakan ini dugaan mengkriminalisasi terhadap saya. Oke. Apakah penyidik juga menanyakan sejumlah hal, mungkin misalnya adalah ketika Anda berbincang dengan trio RRT, mungkin dengan terlapor lainnya, ini juga ditanyakan? Oke, saya juga diperlihatkan video tentang wawancara saya dengan Roy Suryo. Tapi kan wawancara itu berlangsung kalau saya nggak salah itu Maret atau April, kan jauh banget tuh dari peristiwa yang ada di dalam surat panggilan 22 Januari. Apa hubungannya? Oleh karena menurut saya ini di luar dari substansi, di luar daripada yang saya ketahui, maka menurut saya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana. Maka itu terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu menurut saya, karena ini salah satu bentuk pembungkaman, maka saya akan lawan. Anda akan melawan karena Anda juga notabene-nya mantan aktivis. Bentuk perlawanan apa yang kemudian Anda akan lakukan? Apakah Anda akan terus memantau proses penyidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi? Iya, saya akan melawan secara hukum, sesuai dengan kapasitas saya kan. Karena menurut saya ini saya nggak bisa biarkan. Karena kalau ini dibiarkan, maka saya khawatir akan menelan korban lain. Media-media lain, wartawan-wartawan lain, podcaster yang lain, YouTuber yang lain, bisa jadi korban. Oke. Dan ini pesan saya kepada Kapolri, tolong dipantau ya aparatnya supaya ini tidak mencederai citra polisi. Saudara, saya sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto. Pak Arianto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Sebagai penasihat ahli Kapolri, di tengah proses penyidikan ini kan 3 orang terlapor, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismond Sianipar meluncurkan sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Bagaimana Anda memaknai peluncuran buku ini? Ya, sejak mereka belum meluncurkan dulu, ya, saya udah dikasih tahu kan. Saya menyarankan pada mereka, Pak, kalau Bapak meluncurkan 3 buku itu yang mengatakan bahwa itu adalah bukti-bukti, membuktikan bahwa itu ijazah palsu dengan teori Anda, itu kalau Anda cuma dipublikasi itu nggak ada gunanya untuk pembuktian di pengadilan. Makanya bukti itu, buku itu Bapak besok bawa ke penyidik, sampaikan kepada penyidik, Pak, ini buktinya bahwa saya membuktikan ini, dan penyidik supaya itu masukkan dalam berkasnya, supaya ini buku itu nanti digelar di pengadilan. Inilah bukti saya ini. Mereka merasa bahwa ini bukti yang paling kuat, yaitu boleh saja begitu, tapi sepanjang itu dibawa di pengadilan. Kira-kira begitu. Kemudian muncul belakangan adalah terkait dengan polemik pemanggilan Ketua KPK periode 2011-2015 yang juga saat ini adalah podcaster Abraham Samad. Ketika itu bahkan Abraham Samad berani mengatakan bahwa ada upaya kriminalisasi, pembungkaman, serta juga penyempitan demokrasi di negara kita. Apa yang ingin Anda jelaskan? Kalau bagi saya pribadi, Pak Abraham Samad boleh berpendapat itu hak dia. Dan karena dia sebagai podcaster ya, gitu. Itu bukan polisi, bukan karena podcastnya. Bukan karena podcast. Bukan karena podcastnya. Berawal daripada adanya bukti, Pak. Bukti jejak digital yang keluar dari podcast dia, yang isinya adalah ujaran kebencian ataupun apapun, yang itu termasuk di dalam unsur undang-undang pidana. Sehingga kewajiban dari polisi, karena ini ada orang yang melaporkan. Buktinya ini, kan gitu kan. Nah, polisi kemudian, oh ini ada namanya ini, ya pasti dipanggil loh. Dipanggil klarifikasi. Itulah tahap yang harus dilakukan kalau ada laporan pidana. Dan podcast ini bisa menjadi barang bukti? Pasti yang barang buktinya adalah hasil dari para podcast itu. Kalau hasilnya podcast itu kemudian ditanyakan kepada saksi ahli, Pak, bahwa ini memenuhi unsur wali, melanggar ini tindakan ikut selama menyebarkan dan sebagainya, itu anak ahli pidana nanti yang akan menyimpulkan itu. Oke, bahwa tudingan lainnya yang kemudian disampaikan oleh pihak terlapor melalui kuasa hukumnya ataupun secara personal mungkin adalah ketika polisi dinilai bongkar pasang pasal. Ya, apapun alasannya itu saya anggap karena mereka itu tidak mengetahui apa proses daripada penyidikan itu. Penyidikan itu intinya, Pak, cuman gini, Pak. Hasilnya begini, jejaknya begini. Menurut keterangan saksi begini, pelapornya. Cek pada saksi terlapor begini. Kemudian kita tanyakan pada saksi ahli, Pak, kalau begini ini melanggar pasal ini apa tidak? Ya pasti akan terjadi bongkar pasal di situ, Pak. Karena apa? Kita akan menentukan si A ini berbuat apa. Apakah mencemarkan, apakah juga ikut-ikut rame-rame membenci dan sebagainya itu. Jadi tidak semua pasalnya sama. Publik menunggu
terkait dengan penetapan tersangkanya. Bagaimana kemudian sebagai penasihat ahli Kapolri, bagaimana polisi harus tetap menjalankan proses hukum sekaligus meredakan polemik yang mencuat di tengah publik? Saya menyarankan pada penyidik ya, saya bilang ini gonjang-ganjing ini tidak akan selesai kalau Anda tidak mengirimkan kasus ini kepada pengadilan. Jadi makin cepat Anda memberkas itu makin cepat ini kasus untuk ini ya diselesaikan. Perkara nanti ada muncul kasus yang lain itu kita hadapi saja saya bilang. Jadi sekarang ini Anda selesaikan pemberkasan ya sekarang ini. Dan kemudian nanti di pengadilan akan terlihat tuntutan mereka untuk menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi segala itu nanti akan terlihat di pengadilan sana, mudah-mudahan begitu.